tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara rehat dari GPI Negara. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Tapi sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala untuk berdoa mohon pimpinan kepada Tuhan. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur padamu atas segala berkat dan kasih yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami pada ini masih bisa menghirup udara segar di dalam dunia ini. Dan kami mohon kiranya Engkau menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami dan para pendengar rehat ini. Biar Engkau berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami ajarkan atau kami sampaikan dapat berguna di dalam setiap langkah kehidupannya. Terima kasih hanya di dalam nama Putra-Mu yang Tuhan Yesus Kristus yang kami naikkan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada ini kita akan belajar di dalam Kitab Mazmur pasal 9 ayat 10 yang demikian bunyinya. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, dan kita semua pasti sudah mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan Raja Daud ini. Banyak mengalami tantangan dan pergumulan, di mana melawan Goliat, dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh, dan mengalami pemberontakan terhadap anaknya sendiri. Di dalam hal ini kita dapat mengambil hikmahnya bagaimana Raja Daud tetap setia pada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, dan dia tetap berpegang atas segala perintah dan tuntunannya. Marilah kita renungkan bersama-sama. Dalam nats ini dikatakan bahwa demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Dan saya tadi lupa mengatakan bahwa Kitab Mazmur ini ditulis dalam 150 pasal. Di antaranya kebanyakan berisi doa dan nyanyian pujian. Dan tujuannya ialah untuk mengungkapkan hati sanubari manusia dalam hubungan dengan Allah. Mungkin saya akan mengambil contoh suatu lagu yang diambil dari inspirasi nats ini, yaitu di dalam Mazmur pasal 46 ayat 1-2, sehingga
dapat diciptakan satu lagu, yaitu hanya dekat Allah saja. Yang demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena Dia ada keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tetap berlindung kepadanya. Itulah Kak, syairnya saya agak lupa ya, tapi kira-kira demikian. Dari nas ini kita akan belajar dengan apa yang tertulis dalam ayat yang disebut tadi, dan saya akan mengajarkan sesuai apa yang Bapak Gembala anjurkan pada setiap gembil untuk mempelajari firman Tuhan ini dengan 7 pertanyaan. Dalam ayat yang disebut tadi dikatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Pertanyaan yang pertama ialah, apa yang dipelajari tentang Allah dari ayat ini? Jadi kalau menurut saya dalam ayat ini yang dipelajari tentang Allah adalah Allah itu peduli dalam kehidupan kita, sehingga Dia memperhatikan dalam setiap masalah, yaitu ya berupa kesesakan, terinjak, itu Tuhan memperhatikan. Kita wajib bersyukur dengan hal itu. Dan yang kedua adalah apa yang dipelajari tentang manusia dan ayat ini. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan adalah perlindungan. Jadi artinya manusia wajib bersyukur ya kepada Tuhan, mempunyai Tuhan yang begitu peduli. Dia memberi perlindungan, di mana perlindungan itu sudah difirmankan sejak zaman Musa dulu, yaitu di dalam Yosua pasal yang ke-20 kita bisa melihat bahwa di situ akan saya bacakan. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Yosua pasal 20. Yosua pasal 20 itu dikatakan bahwa Allah memberikan kota perlindungan, yaitu kota yang dikhususkan untuk para pembunuh supaya dapat berlindung di situ. Dan dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah memang sudah menyiapkan satu perlindungan bagi kita ya, orang-orang yang mempunyai kesesakan, permasalahan, itu kita bisa berlindung di kota itu. Dan di sini dijelaskan bahwa kota Allah adalah tempat perlindungan kita. Jadi kita setiap menghadapi permasalahan, marilah kita tetap jangan tinggalkan Tuhan, kita tetap datang kepadanya, mohon bimbingan, mohon petunjuk, pasti langkah kita akan menjadi lurus dan tetap dan benar. Dan selanjutnya untuk yang ketiga ialah apa yang menjadi tantangan. Apa yang menjadi tantangan? Menjadi tantangan di dalam ayat ini ialah, tantangannya ialah kita harus tetap beriman. Harus tetap beriman pada Tuhan, di mana Dia adalah memang Allah kita, sesembahan kita. Karena Dia sudah setia, dan di dalam perjanjian baru sudah dinyatakan di dalam putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dan selanjutnya mungkin saya tidak akan membahas mengenai 7 pertanyaan ini, tapi sedikitnya saya sudah mengambil beberapa nats yang perlu dipelajari dengan pertanyaan-pertanyaan itu, yaitu bahwa lantas nats ini akan Anda beritakan kepada siapa? Ya tentunya
Nas ini akan kita beritakan kepada yang pertama ya saudara kita seiman yang mempunyai masalah. Kita beritahu bahwa Tuhan itu adalah perlindungan kita, kota benteng kita, dan ya batu karang kita, gunung batu kita, gunung batu kita, sehingga kita harus tetap berlindung kepadanya karena Dialah yang mampu melindungi kita semua. Dan dari pembahasan kita tersebut di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai masalah. Masalah itu dapat berupa ya mungkin di PHK, usahanya gagal atau sakit penyakit. Bahkan mungkin jatuh dalam permasalahan yang begitu rumit ya, berat. Namun tidak semua orang itu memiliki tempat yang tepat untuk meminta bantuan atau pertolongan. Banyak dari antara kita yang memutuskan untuk meminta bantuan kepada manusia yang terbatas dan melupakan Tuhan. Terkadang kita lupa bahwa Tuhan yang tak terbatas, kekuasaannya ini mampu menggerakkan apa saja dan siapa saja untuk menolong kita. Sebab kekuatan menghadapi sebuah masalah bukan terletak pada besar kecilnya masalah, tetapi pada keputusan kita untuk mencari pertolongan atau perlindungan, yaitu Tuhan sendiri, Allah yang Maha Kuasa. Itulah yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat berguna di dalam kehidupan kita menghadapi setiap permasalahan dan mengalami tantangan dalam kehidupan ini, yaitu tetap berpegang pada tangan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kita tetap selalu bertekun dan selalu bertanya apa yang harus saya kerjakan Tuhan. Maka Tuhan akan pasti memberi jalan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga yang mulia, itulah renungan yang kami sampaikan, kiranya dapat berguna bagi semua pendengar rehat ini, sehingga dapat menjadi kekuatan dan menjadi benteng perlindungan di dalam setiap menghadapi masalah, dan meyakini bahwa Engkau adalah gunung batu kami yang kuat, batu karang kami yang tak tergoyahkan, sehingga kami tetap menjadi orang muda, tetap tegak memegang janji-janji. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan yang kami naikkan. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalam
dirimu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku.